Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Rina duduk di meja makan rumah mereka, memandangi piring makan malam yang sudah dingin. Suaminya, Zainal, belum juga pulang meski sudah hampir tengah malam. Ini bukan pertama kalinya Zainal pulang terlambat tanpa memberi kabar, namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Hati Rina mulai dilanda kekhawatiran yang sulit ia bendung. Ia merasakan adanya perubahan pada suaminya belakangan ini, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap malam, Zainal sering membawa ponselnya ke kamar mandi, dan itu membuat Rina merasa aneh. Seringkali, saat Rina mencoba mendekat, Zainal dengan cepat menutup layar ponselnya. Begitu banyak tanda-tanda yang menunjukkan ada yang tidak beres dalam hubungan mereka, tapi Rina berusaha menepis perasaan itu. Ia ingin mempercayai Zainal, suaminya yang dulu selalu perhatian dan penuh kasih sayang. Namun malam itu, Rina tak bisa lagi berpura-pura tidak melihat apa yang jelas di depan matanya. Ia menemukan pesan singkat di ponsel Zainal yang tergeletak di meja ketika ia pulang sejenak untuk mengambil kunci mobil. Pesan itu berisi kata-kata mesra dari seorang wanita bernama Siti, yang tampaknya sangat dekat dengan Zainal. "Aku rindu kamu," tulis Siti, "kapan kita bisa bertemu lagi?" Rina merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan yang ia coba abaikan selama ini. Dengan hati yang berat, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Malam itu, setelah Zainal pergi keluar rumah dengan alasan urusan pekerjaan, Rina mengikuti suaminya tanpa sepengetahuan Zainal. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Rina mengikuti Zainal ke sebuah restoran mewah di luar kota, sebuah tempat yang tak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di sana, ia melihat Zainal berjalan bersama seorang wanita muda. Wanita itu adalah Siti, wanita yang selama ini hanya ada dalam pesan-pesan yang ia temukan di ponsel Zainal. Rina menyembunyikan diri di balik pilar restoran, hatinya berdegup kencang. Ia merasa sangat bingung, marah, dan terluka. Zainal, suaminya yang ia cintai, tampak begitu mesra dengan wanita itu. Mereka duduk di meja sudut, tertawa bersama, berbicara dengan cara yang sangat intim. Siti menatap Zainal dengan penuh kasih, sementara Zainal membalas dengan senyum yang hangat. Rina merasa hatinya hancur berkeping-keping. Semua yang ia percayai selama ini tiba-tiba runtuh begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Rina memutuskan untuk menghadapi mereka berdua. Ia melangkah maju menuju meja mereka, perasaan marah dan kecewa bercampur aduk di dalam dadanya. Ketika Zainal melihat Rina mendekat, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Siti pun tampak kebingungan, tak menyangka akan dipertemukan dengan istri Zainal di tengah-tengah kencan mereka. Rina berdiri di depan mereka, menatap suaminya dengan tatapan penuh air mata. "Zainal, apa ini?" tanya Rina dengan suara gemetar, namun penuh amarah. "Kamu benar-benar tega melakukannya padaku? Apa kamu pikir aku bodoh?" Zainal terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba untuk berdiri dan meraih tangan Rina, namun Rina menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Zainal. Aku sudah cukup melihat semuanya. Kamu selingkuh dengan wanita ini, kan?" teriaknya,
menunjuk Siti yang hanya bisa menundukkan kepala, merasa sangat canggung. Siti berusaha untuk berbicara, tetapi Rina sudah tidak peduli lagi. Semua rasa sakit yang selama ini ia pendam meledak. Jadi, ini yang kamu lakukan selama ini, Zainal? Mengkhianatiku dengan wanita lain? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Suaranya pecah, seperti suara hati yang hancur berkeping-keping. Zainal tampak bingung, terjebak dalam situasi yang sudah terlalu jauh untuk bisa diperbaiki. Rina, aku mohon, dengar dulu penjelasanku, kata Zainal dengan nada memohon, namun Rina sudah tidak ingin mendengarkan apapun lagi. Penjelasan apa lagi yang kamu butuhkan, Zainal? Jawab Rina, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku sudah cukup melihat semua yang aku butuhkan untuk tahu bahwa kamu bukan lagi suamiku yang dulu. Kamu sudah berubah. Rina merasa seperti tercekik oleh perasaan yang begitu kuat. Semua emosi itu membawanya ke tindakan yang tak terduga. Tanpa berpikir panjang, Rina langsung maju dan menjambak rambut Siti dengan keras. Wanita itu terjatuh ke lantai, dan Rina terus menarik rambutnya dengan amarah yang membakar dalam dirinya. Siti berteriak kesakitan, mencoba untuk melawan, tetapi Rina tidak peduli. Semua yang terpendam selama ini akhirnya keluar dalam bentuk kemarahan yang tak terkendali. Zainal berusaha menarik Rina, berteriak untuk menghentikan tindakan brutal itu, tetapi Rina sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Kamu layak mendapatkan ini, Siti, teriak Rina, masih menarik rambut pelakor itu. Kamu menghancurkan hidupku. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Rina melepaskan genggamannya dan mundur beberapa langkah. Siti terdiam, menangis dalam keheningan, sementara Zainal hanya bisa berdiri mematung. Rina menatap mereka berdua dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Ia merasa seperti segala yang ia percayai selama ini sudah hancur. Bagian 4, keputusan yang mengubah segalanya. Rina berbalik dan berjalan keluar dari restoran itu dengan langkah yang penuh penyesalan. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kembali ke mobil dan segera meninggalkan tempat itu, sementara Zainal masih terdiam, bingung dengan semua yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ia mengajukan perceraian, membawa bukti perselingkuhan Zainal ke pengacara, dan memulai hidup baru. Zainal berusaha keras untuk meminta maaf, namun semuanya sudah terlambat. Rina sudah tidak lagi merasa ada cinta dalam dirinya untuk Zainal. Dia hanya merasa kecewa, marah, dan terluka. Siti, yang selama ini berjuang untuk mendapatkan hati Zainal, akhirnya menyadari bahwa ia hanya menjadi pengganti sementara. Ia meninggalkan Zainal tanpa kata-kata, merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan. Rina memulai hidup barunya dengan kekuatan yang baru ditemukan. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sementara Zainal, yang kini hidup dalam kesendirian, menyesali semua keputusan buruk yang telah ia buat. Namun, penyesalan itu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Rina merasa matanya semakin berat, namun ia berusaha untuk tetap tegar meski hatinya hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, saat pagi mulai menyinari kota kecil mereka, ia duduk di ruang tamu sambil menatap kosong keluar jendela. Dara, anak perempuan mereka yang masih kecil, bermain dengan bonekanya, tak tahu apa yang sedang terjadi pada orang tuanya. Rina tahu ia harus segera mengambil keputusan yang besar untuk masa depan mereka, meskipun ia sendiri belum siap. Zainal belum juga datang ke rumah. Rina merasa hidupnya kini bagai terperangkap dalam kesendirian yang mencekam.
Ia berulang kali menatap ponselnya, berharap Zainal akan menghubunginya, meminta maaf, atau bahkan mencoba menjelaskan perbuatannya. Namun, tidak ada satu pesan pun yang masuk. Ia sudah tahu jawabannya. Zainal tidak akan datang. Ia telah membuat pilihan, dan pilihan itu adalah Siti. Rina mencoba menyusun kata-kata, berpikir dengan hati-hati bagaimana ia akan menghadapi suaminya nanti. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Zainal telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan Rina tidak bisa membiarkan dirinya terus hidup dalam kebohongan. Pagi itu, Rina akhirnya menghubungi pengacara. Perceraian, satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuinya. Ketika pengacara itu menjelaskan prosedur perceraian, Rina merasa lega sekaligus sakit. Ini adalah jalan yang sulit, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain yang bisa ia pilih. Namun, saat ia menyiapkan dokumen untuk perceraian, Zainal akhirnya pulang ke rumah. Wajahnya tampak lelah dan penuh dengan penyesalan. Ia berdiri di depan pintu, menatap Rina dengan tatapan penuh harapan. "Rina, aku tahu kamu pasti sangat terluka," kata Zainal, suaranya terdengar gemetar. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Siti, itu hanya kebodohanku. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku mencintaimu, Rina. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Rina tidak bisa menahan air matanya lagi. Semua rasa sakit yang ia pendam selama ini akhirnya tumpah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Terkadang, pengkhianatan terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata itu sendiri. Zainal mengulangi permintaannya berulang kali, berharap bahwa Rina akan memberinya kesempatan kedua, namun Rina hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang sudah terjadi. "Aku sudah memutuskan, Zainal," jawab Rina dengan suara yang sangat tenang meskipun hatinya dipenuhi amarah dan luka. "Aku tidak bisa melanjutkan ini. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu sudah memilihnya, bukan aku. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak lagi menghargai aku." Zainal terlihat terpukul, seakan dunia yang ia kenal mulai runtuh di hadapannya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin memperbaiki semuanya, tapi semua itu sudah terlambat. Rina sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Pengkhianatan ini terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. "Jadi, kamu benar-benar ingin kita berpisah?" tanya Zainal dengan suara putus asa. "Apakah kamu tidak bisa memberiku kesempatan?" "Kesempatan apa lagi yang kamu inginkan, Zainal?" Rina menatapnya dengan tajam. "Kamu sudah memberiku cukup banyak alasan untuk pergi. Tidak ada lagi kesempatan yang bisa aku beri. Ini bukan hanya soal kamu selingkuh, tapi tentang bagaimana kamu mengabaikan aku, bagaimana kamu memilih untuk berbohong dan menyakiti aku. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan pria seperti itu." Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah momen yang sulit, namun ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus membuat keputusan ini. Demi dirinya sendiri, dan demi Dara. Zainal terdiam, suaranya terhenti di tenggorokan. Ia mencoba menyentuh Rina, tetapi Rina menghindar. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa memperbaiki hubungan mereka. Rina sudah terlalu jauh melangkah, dan Zainal, meskipun penuh penyesalan, tidak bisa membalikkan waktu. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Rina mulai melangkah menuju kehidupan baru. Ia mengajukan perceraian, dan Zainal tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia tidak punya alasan untuk menahan Rina,
apalagi setelah apa yang ia lakukan. Siti, wanita yang selama ini menjadi penyebab kehancuran rumah tangga mereka, juga tidak lagi hadir dalam hidup Zainal. Rina mendengar bahwa Siti akhirnya meninggalkannya, setelah menyadari bahwa Zainal bukanlah pria yang bisa memberinya kebahagiaan yang ia inginkan. Rina merasa perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya bisa melangkah maju, melepaskan semua kebohongan dan rasa sakit. Namun, di sisi lain, ia juga merasa kehilangan. Kehilangan akan seorang suami yang dulu sangat ia cintai, kehilangan masa depan yang dulu ia impikan bersama Zainal. Tapi Rina tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia harus bisa hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Ia harus kembali menemukan dirinya sendiri, tanpa rasa takut dan tanpa harus terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Zainal, yang kini hidup dalam kesendirian, mulai merenung dan merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ia merasa seperti kehilangan segalanya, istri yang setia, anak yang ia cintai, dan masa depan yang dulunya cerah. Semua itu telah hancur karena kebodohan dan nafsu sesaat. Siti, yang dulunya menjadi bagian dari hidupnya, kini pergi meninggalkan Zainal. Ia sadar bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bertahan, dan Zainal hanyalah pria yang bisa memberinya rasa kecewa. Tanpa Siti di sisi Zainal, ia terjebak dalam kesendirian yang sepi. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, tetapi penyesalan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Rina kini memulai hidup baru. Ia bekerja keras sebagai guru dan memastikan bahwa Dara, anaknya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu yang penuh dengan luka. Meski kadang perasaan sakit itu datang lagi, Rina tahu bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Ia menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri dan dalam setiap langkah yang ia ambil menuju masa depan yang lebih cerah. Dara tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, meskipun kadang ia bertanya tentang ayahnya yang tidak lagi tinggal bersama mereka. Rina selalu berusaha menjelaskan dengan penuh pengertian, meski hatinya masih terasa pedih ketika memikirkan Zainal. Sementara itu, Zainal terus merenung dalam kesendiriannya. Ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Semua yang ia miliki kini adalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan Rina mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setiap hari, ia bangun dengan semangat yang baru, meskipun ada beban emosional yang masih mengendap di hatinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus terjerat dalam kesedihan dan kekecewaan yang ditinggalkan Zainal. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun perasaan kesepian kadang datang menghantui. Dara, putri kecilnya, adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai bagi Rina. Meskipun anak itu tidak mengerti sepenuhnya mengapa ayahnya tidak lagi tinggal bersama mereka, Rina berusaha memberikan penjelasan yang lembut dan penuh cinta. Ia tahu bahwa hidup mereka harus berjalan maju, dan meskipun Zainal pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, ia harus bisa berdamai dengan kenyataan. Rina juga merasa bangga dengan dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga yang sepenuhnya bergantung pada suami, ia kini mandiri. Ia kembali bekerja sebagai guru di sekolah dasar, mengajar dengan penuh semangat dan dedikasi. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak didiknya, ia merasa bahwa segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan tidak sia-sia. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai yang penting, seperti kejujuran, kesetiaan, dan menghargai diri sendiri, hal-hal yang sangat ia hargai setelah melalui perjalanan emosional yang panjang. Namun,
Meskipun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, masih ada saat-saat di mana kenangan akan Zainal datang menghantui. Ia ingat betul bagaimana mereka dulu saling bercanda, berbagi impian tentang masa depan, dan merencanakan segala hal bersama. Sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang sangat jauh, seolah sudah ada di dunia lain. Rina harus berjuang keras untuk melupakan masa lalu itu dan menerima bahwa itu adalah bagian dari hidupnya yang sudah selesai. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan menyiapkan Dara untuk berangkat ke sekolah, Rina duduk sejenak di teras rumah mereka yang sederhana. Ia memandangi halaman yang penuh dengan bunga-bunga yang baru ditanamnya. Meskipun kehidupan mereka tidak lagi sempurna, Rina merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Setiap hari yang ia jalani adalah langkah menuju kebebasan yang lebih besar, kebebasan dari rasa sakit, dari pengkhianatan, dan dari segala sesuatu yang mengikatnya. Namun, hari itu, Zainal kembali hadir dalam hidupnya. Rina terkejut saat Zainal muncul di depan rumahnya, membawa sebuah tas dan mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tampak kurus dan lelah, dan matanya yang dulu penuh kepercayaan diri kini terlihat kosong. Rina merasa hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang diinginkan Zainal setelah sekian lama menghilang. Ia ingin menutup pintu hatinya, tapi ada sesuatu dalam diri Zainal yang membuatnya ragu. "Rina," kata Zainal dengan suara yang terdengar patah. "Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu. Aku tahu aku tidak pantas minta maaf, tapi aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Rina menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya, ada rasa kasihan, tetapi juga kebencian yang masih membekas. Zainal telah memilih untuk mengabaikannya, memilih untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Sekarang, setelah kehilangan semua yang ia miliki, Zainal datang dengan penyesalan yang terlambat. "Apa yang kamu inginkan dari aku, Zainal?" tanya Rina. Suaranya datar, namun hatinya terasa rapuh. "Kenapa sekarang kamu datang dan minta maaf? Sudah terlambat. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihan aku." Zainal menundukkan kepala, seakan tidak bisa menatap mata Rina. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa meminta kamu untuk menerima aku kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan Dara, aku kehilangan kamu, dan aku tidak bisa menghadapinya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maaf, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menyesal seumur hidup. Rina merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Di satu sisi, ia ingin membenci Zainal, ingin memastikan bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa Zainal adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku tidak bisa menerima kamu kembali, Zainal, kata Rina dengan suara tegas, meskipun hatinya terasa pedih. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan lagi. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku tidak akan mundur. Zainal terdiam, seakan kata-kata Rina menghujam dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk meminta apapun. Semua yang ia miliki sekarang adalah penyesalan yang tak bisa diubah. Rina, aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah melupakan kamu dan Dara, kata Zainal, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku berharap suatu saat kamu bisa memaafkan aku.
Rina menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh perasaan. Aku sudah memaafkan kamu, Zainal. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali padamu. Aku harus melanjutkan hidupku, dan kamu juga harus melanjutkan hidupmu. Kita sudah terlalu jauh untuk bisa kembali lagi. Zainal mengangguk perlahan, merasa bahwa kata-kata Rina adalah keputusan yang final. Ia berbalik dan berjalan menjauh, perlahan meninggalkan Rina dengan semua penyesalannya. Rina merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun hati kecilnya terasa hampa, ia tahu bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Setelah Zainal pergi, Rina kembali duduk di teras rumah. Dara datang menghampirinya dengan senyuman lebar, dan Rina tahu bahwa, meskipun hidup mereka penuh tantangan, mereka akan selalu saling mendukung. Ia melihat masa depan yang lebih cerah, masa depan yang akan dibangun dengan cinta, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia temukan dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku. Rina tersenyum, meskipun air matanya masih membasahi pipinya. Ia tahu bahwa ia akan selalu kuat, apapun yang terjadi. Karena ia tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dirinya. Kebahagiaan itu ada di dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sejak hari itu, hidup Rina terus melaju dengan ritme yang semakin stabil, meskipun masih ada banyak emosi yang perlu disembuhkan. Zainal, yang dahulu menjadi bagian penting dalam hidupnya, kini tinggal di luar sana sebagai kenangan pahit. Namun, meskipun ia tahu bahwa kehidupannya sudah berubah, Rina merasa lebih tenang tanpa harus terjebak dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang terluka, tetapi lebih seperti seorang ibu yang berjuang demi kebahagiaan anaknya dan untuk dirinya sendiri. Dara, meskipun kadang bertanya tentang ayahnya, semakin berkembang menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Rina berusaha memberi yang terbaik untuknya, memastikan bahwa ia mendapatkan pendidikan yang layak dan, yang terpenting, menciptakan lingkungan yang penuh cinta di rumah. Setiap malam, Rina menatap wajah kecil putrinya yang tertidur pulas, merasakan kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan. Itu adalah kedamaian yang datang dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan demi keluarga mereka. Rina juga mulai menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang sudah lama ia lupakan karena fokusnya yang teralihkan pada kehidupan rumah tangga. Teman-temannya memberi dukungan luar biasa, dan setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, Rina merasa seperti menemukan dirinya kembali. Ia merasa tidak lagi terisolasi, meskipun perjalanan emosional yang panjang telah meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya. Zainal, meskipun tidak lagi tinggal di rumah mereka, tidak pernah sepenuhnya pergi dari hidupnya. Rina tidak tahu mengapa, tetapi terkadang ia merasa khawatir tentang keadaan Zainal. Apa yang terjadi padanya setelah semua itu? Apakah ia benar-benar menyesal? Ataukah ia hanya mencari cara untuk kembali ke kehidupannya yang dulu, tanpa mempertimbangkan rasa sakit yang telah ia sebabkan? Suatu hari, Rina menerima pesan dari seorang teman yang memberitahunya bahwa Zainal sedang menghadapi kesulitan besar. Rina merasa ragu, tetapi kemudian memutuskan untuk menghubunginya. Tidak untuk kembali, tetapi untuk mendapatkan jawaban atas rasa penasaran yang mengganggunya. Ia tidak ingin hidupnya terikat dengan masa lalu, namun ia juga tidak ingin mengabaikan seseorang yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Rina mengirimkan pesan kepada Zainal, menanyakan kabarnya dan apakah ia membutuhkan bantuan. Beberapa jam kemudian, Zainal membalas dengan pesan singkat yang penuh penyesalan. Rina, aku sedang di titik terendah dalam hidupku. Aku tahu ini mungkin terlalu banyak untuk diminta, tapi aku butuh bantuan. Aku kehilangan pekerjaan, rumah,
dan bahkan tidak ada tempat untuk tinggal sekarang. Rina merasa hatinya tercabik-cabik. Meskipun ia tahu bahwa Zainal sudah banyak menyakitinya, ia juga manusia biasa yang tidak bisa menutup hatinya sepenuhnya. Ia merasa kasihan, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menjaga batasan. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan Zainal harus menghadapi akibat dari tindakannya. Aku tidak bisa memberimu lebih dari itu, Zainal, balas Rina dengan hati-hati. Aku sudah memutuskan jalan hidupku, dan aku tidak bisa kembali lagi. Kamu harus memperbaiki hidupmu sendiri. Zainal tidak membalas segera, tetapi Rina bisa merasakan penyesalan dalam setiap kata yang ia baca. Zainal tahu bahwa Rina benar. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Rina menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak ingin merasa bersalah, namun hatinya tetap merasa berat. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, terutama saat harus berhadapan dengan perasaan yang masih terpendam. Hari-hari berikutnya terasa penuh dengan keraguan. Rina sering berpikir tentang Zainal dan bagaimana ia menghadapi hidupnya sekarang. Ia berusaha mengabaikan pikiran-pikiran itu, tetapi setiap kali ia melihat anaknya, Dara, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Apakah ia harus tetap mempertahankan keputusan untuk tidak berhubungan dengan Zainal, ataukah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu lelaki yang pernah ia cintai itu? Namun, Rina tidak membiarkan dirinya larut dalam perasaan itu terlalu lama. Ia tahu, meskipun ada rasa kasihan, ia harus menjaga hatinya tetap kuat. Keputusan yang ia buat untuk melanjutkan hidup tanpa Zainal adalah keputusan yang benar. Tidak ada jalan yang bisa kembali, dan Zainal pun harus belajar untuk menghadapinya. Pada suatu pagi, saat Rina sedang duduk bersama Dara, sebuah kejadian kecil namun penting terjadi. Dara yang sedang bermain dengan bonekanya tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. "Ibu, kenapa ayah tidak lagi tinggal bersama kita?" tanya Dara dengan suara polos. Rina merasa dadanya sesak. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Ia tahu bahwa Dara membutuhkan penjelasan, namun ia tidak ingin menyakiti hatinya lebih jauh. Rina menarik napas dalam-dalam dan menatap putrinya dengan lembut. "Sayang, kadang orang dewasa bisa membuat keputusan yang salah. Tapi, kita tetap bisa bahagia, kok. Ibu dan Dara, kita punya satu sama lain, dan itu yang paling penting. Ayah mungkin tidak bersama kita, tapi ibu akan selalu ada untuk Dara." Dara tersenyum dan memeluk ibunya erat-erat. Meskipun Rina tahu bahwa pertanyaan itu belum sepenuhnya terjawab, ia merasa sedikit lega. Ia telah melakukan yang terbaik untuk menjelaskan dengan cara yang sederhana, dengan penuh kasih. Ia berharap suatu hari nanti Dara bisa mengerti lebih dalam tentang apa yang terjadi, tetapi untuk sekarang, ia hanya ingin memberikan kebahagiaan yang bisa ia berikan. Rina pun kembali melanjutkan hidupnya. Meskipun masa lalu masih kadang datang menghantui, ia belajar untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depannya. Ia terus berjuang demi Dara, demi dirinya sendiri, dan demi kehidupan yang lebih baik. Setiap hari adalah langkah kecil menuju kebahagiaan yang sejati, bahagia karena ia tahu, meskipun telah melalui banyak hal pahit, ia akhirnya bisa menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Namun, meskipun Rina merasa telah melangkah jauh dari kehidupan lamanya, ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Hidup tidak selalu mudah, dan banyak tantangan yang masih akan datang. Tapi Rina yakin, selama ia tidak pernah berhenti berjuang untuk dirinya dan anaknya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan dengan begitu, ia melangkah maju tanpa melihat kembali.
Setiap langkah adalah sebuah kemenangan, dan setiap langkah adalah sebuah pengingat bahwa ia lebih kuat daripada yang ia kira.